Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Don't get mad if I upstage you. Believe the hype. It's a beautiful day. Let's do this, brothers. Better find me before I find you. You looking for a fight? Guys, look! We're all having a good time, especially me. Halo semuanya, kembali sama gue Andrew. Terima kasih banyak udah nonton video gue terus ya. Terutama untuk yang teriak yang memang view-nya tuh bener-bener wow, fantastis banget ya dibanding konten-konten gue yang lain. Nah gak kerasa nih untuk yang teriak ini kita udah sampai di episode 24. Tapi di video kali ini gue gak akan nge-react banyak-banyak video TikTok ya. Jadi mungkin cuma beberapa aja. Kenapa? Karena gue pengen banget nih kita ngebahas tentang kemunculan fenomena-fenomena yang ada setelah season 2 nih keluar gitu ya. Jadi seperti kalian tahu, dan buat teman-teman yang nggak tahu juga nih gue kasih tahu ke kalian, kalau bunny hop itu udah dihilangkan ya. Mungkin ada yang bilang bisa 2 kali 3 kali, bisa tetap aja ada yang bilang juga katanya bisa bang, lu caranya gini-gini, lompat-lompat gini-gini ntar bisa setengah jam lagi, bisa infinite. Tapi tetap aja itu nggak sama ya kayak season 1 kemarin. Kalau season 1 kemarin kan udah bisa ngejar kereta, bisa dari utaranya World Edge tuh sampai bawahnya North Edge gitu sampai South gitu kan. Cuman kali ini season 2 tuh bener-bener gameplaynya mirip banget kayak PC. Lu mau paksain bunny hop pun juga tetap gak efektif banget itu. Nah, dengan adanya updatean seperti itu, ya ini banyak banget nih sekte-sekte baru yang gua nggak tahu apakah ini akan di nerf lagi ke depannya, apakah ini akan efektif untuk dipelajari di season 2 ini, karena sekarang gerakannya tuh lambat-lambat banget gitu, kayak lambat banget. Tapi kalau misalnya kalian pakai karakter kayak Gibi atau Caustic yang memang berat banget itu kan, dan nggak ada slide jump, bayangin aja tuh kayak King's Canyon atau mungkin World Edge segede-gede gimana tuh mapnya, tapi jalannya lambat banget nih. Nah ini muncul nih, ada movement baru nih guys ya. Jadi akan kita langsung bahas aja, yuk. Oke, nah jadi yang pertama nih, ini yang bikin tuh awalnya si Hayden ya. Ini teman gue juga, ya gue kenal juga orangnya. Jadi seperti ini nih konsepnya. Jadi kita disebutnya edge jump ya, tulisannya adalah edge jump. Edge itu adalah artinya pinggiran ya, atau mungkin intinya pinggiran lah gitu ya, pinggiran tebing itu biasanya. Jadi gini nih caranya nih, dengan cara dia lompat ke suatu objek, terus dia jadi bisa kayak tektokan gitu. Jadi kayak wall jump gitu. Dan orangnya pun bilang ya, dan di video ini pun dia juga bilang bahwa kalau ini tuh dia tuh awalnya terinspirasi dari wall jump. Jadi seperti yang kalian tahu, kalian semua ya, intinya semua orang tahu lah ya wall jump ya. Nih gue buka dulu nih, si Syahdan ya, ini dia yang bikin nih. Dia ngajarin sebenarnya, dia yang mempopulerkan ya. Nah ini dia juga ada ngajarin juga ya, ini kredit buat dia juga, kalian bisa langsung lihat sendiri. Jadi konsep awalnya adalah wall jump nih. Wall jump caranya adalah dengan lu langsung lompat aja ke dinding. Jadi lu gerakin analog lu ya, terus lu lompat, tahan tombol lompatnya, nanti dia akan mantul gitu. Wall bounce, wall jump, gak tau lah gue namanya apa ya sebutan-sebutannya. Nah ini nih awalnya banget, ini video pertama yang gue tonton, ini masih 1 hari yang lalu. Dan the moment kalian nonton video ini pasti masih rame lah. Gue udah coba pelajarin, gue pun gak bisa juga. Lihat ya, kayak gini nih, lihat nih, edge jump. Dar, tuh. Gue gak ngerti gitu. Coba, gimana caranya gitu. Gimana caranya suatu dataran biasa doang gitu ya, ada tepiannya, tapi bisa dipakai buat lompat 2 kali. Tuh, ini berguna banget kan. Nih kayak gini nih. Ya, lihat nih. Tuh. Deng, tuh. Coba mungkin bisa di slow motion kali ya nanti editor gue ya. Deng. Gue coba pun gak bisa-bisa loh ya. Gue pernah coba sekali di King's Canyon bisa, dan disuruh ngulangin lagi gue gak bisa. Nah ini wall jump nih, wall bounce nih barusan nih, kayak gini nih. Deng, nah ini wall bounce, wall jump ya, terserah lah kalian nyebutnya apa. Ini juga nih, deng gitu ya kan. Jadi bagus nih, contoh nih kayak gini kita lihat ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di video ini ya, ini untuk naik ya, untuk naik ke sini. Kalau kita nggak wall bounce itu kita nggak bakal bisa. Dan ini bener-bener bagus banget untuk bisa kabur dari musuh ya. Deng tuh, ya kan? Kita jadi bisa kabur dari musuh gitu.
Nah, nih, latih kayak gitu latih ya. Bayangin, nggak ada apa-apa ini. Ini cuman kayak jembatan biasa gitu polos latih. Latih, gue nggak ngerti gitu konsepnya. Latih, lihat analognya juga ya. Lihat analognya juga. Dia nggak lepas analog, deng. Tuh, biasanya kan wall jump ada yang bilang katanya sekte-sekte wall jump yang dilepas analognya. Kalau gue sih dilepas dan nggak dilepas kayak sama aja. Cuman memang kalau misalnya ketika dilepas itu lebih gampang ya. Jadi gue ulangin lagi sekali lagi buat teman-teman yang belum ngerti cara wall bounce, wall jump ya. Jadi gini caranya. Lu aren analog lu, ya lu aren analog lu ke dinding yang lu mau pantulin, ya. Lu aren analog lu, arahin, begitu lu pencet lompat, analog lu lepas, tapi lompatnya tetap lu tahan pencetannya. Jadi lu lompat, ya pencetatan lompatnya lu tahan, analog lu lepas, udah nanti dia akan mantul sendiri. Sesimpel itu. Tapi kalau dia ini nggak ditahan nih, nggak dilepas analognya tuh, tetap digerakin sama dia. Nah ini dia buat satu video, terus dia ada apa lagi nih? Nah ini dia ada buat tutorial juga ya. Bones ya kayak biasa. Jadi untuk basic pertamanya kita panggilnya apa ya? Jadi gua juga bingung manggilnya apa. Jadi gua panggilnya FPS-nya itu 30 loh. edge jump aja. Edge jump. Jadi kayak pinggiran jump gitu. Jadi basicnya kayak wall bounce biasa. Jadi apapun itu caranya kalian untuk wall bounce, ada yang memang analognya dilepas, ada yang nggak dilepas. Tapi gua pribadi memang analog. By the way ini kepake banget loh guys ya. Ini kepake banget ya. Jadi gua sekarang kalau di season 1 kan kita nyebutnya banyak banget belut-belut gitu ya. Dikit-dikit ketembak satu peluru langsung wah infinite slide jump sampai ujung map kabur gitu kan. Kalau sekarang kita panggilnya kelinci. Isinya lompat semua. Gua udah bener-bener ngelihat dinding tuh gue kayak seneng gitu. Ngelihat dinding bawaannya pengen gue pantulin gitu. Ngelihat dinding bawaannya pengen gue wall bounce gitu. Apa ya? Dinding? Tak ada apa-apa. Yay! Dinding! Dinding, 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 dinding. Nak buat apa dengan dinding? Tak faham ni cikgu. Dinding, 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 dinding. Dan itu gue harus latihan terus ya. Karena itu akan kepake banget untuk kabur, untuk ngejar orang, untuk rotasi, untuk bisa kayak cari coveran dengan waktu cepet gitu ya. Daripada kita animasi manjat dulu lama, kita harus banget untuk bisa nguasain wall jump menurut gue ya. Wall bounce apalah, udahlah wall jump aja terserah. Terserah lah kalian sebutnya apa. Untuk tutorial analognya nggak dilepas, Nah ini itu dia juga bisa udah ngajarin ke gameplay. Lalu ada yang namanya climbing control mode. Itu kalau kalian bahasa Indonesia, gue juga bingung sih kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk bahasa Inggrisnya itu ada climbing control mode. Itu diganti ke easy gitu. Jadi kalau untuk wall bounce kayak gitu settingannya, kalian bisa tetap nahan analog ini dan si tombol loncatnya itu ditahan gitu. Nah di hold. Analognya lu tahan nggak apa-apa. Kalian tinggal lepas si tombol lompatnya, loncatnya gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalkan tombol lompatnya lu tahan, dia akan wall bounce. Ketika dia tombol lompatnya lu cuman tak gitu, pencet sekali doang, dia akan manjat gitu ya. analognya tetap diarahin. Kalau pakai Jadi easy, dia karakternya bakal manjat gitu. Kalau pengen wall bounce, tinggal ditahan. Gitu. Betul. Nah ini nih. Jadi sempet rame ya, jadi video TikTok gue tuh tentang edge jump itu. Jadi kayak Edge jump bang, udah wall edge bounce, jump aja tapi udah bilangnya. ngandelin Hati objek ya. yang Are, memang di pinggiran hati kayak guys ya. gini. Nah, Ngandalin pinggiran kayak gini, ngandalin objek pinggiran kayak gini. Apa yang mau diandalin? objek yang memang di pinggiran kayak gini. Nah, Gue gak ngerti. untuk basicnya mungkin seperti Gue udah coba nggak bisa, gue udah nanya temen gue nggak bisa juga. Sisanya itu kalian mainin timing aja. Jadi kalian tinggal mainin timing aja. Biasanya gue latihan di sini sih buat edge jump itu. Edge jump. Nah kayak gitu. Jadi ketika karakter kalian udah mulai masuk ke bawah, udah mau nyentuh ground, kalian buru-buru arahin ke kiri gitu. Sambil analognya ke kiri juga. Setelah kalian udah berhasil loncat, kalian langsung arahin ke kanan. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kita ngehindarin animasi manjat sama animasi di mana karakternya bakal nyentuh tanah. Nah, gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalian tungguin timingnya, nungguin si karakternya hampir mau jatuh, baru kalian banting setirnya ke Oke, gue ngerti. Kayaknya ini konsepnya. Ini gue kayak ngerti konsepnya nih guys. Jadi dia akan jadi gini. Ini mirip banget kayak wall bounce ya. Kalau misalnya kalian perhatiin, wall bounce itu kan memang ya, kalau misalnya memang ini tembok di depan, lu cuma tinggal lompat doang, jeder, balik. Tapi kalau misalnya lu agak miring, jadi lu lagi, ini misalnya nih, ini dinding ya, di sebelah kanan lu dinding, lu jalan, tong gitu, mau tong ke sana gitu. Jadi hitungannya kayak tektokannya tuh biar kalian bisa lompat jauh lah ya. Ini konsepnya mirip-mirip gitu. Jadi ketika lu ketemu kayak gini nih, ketemu
apa sih namanya, kayak semacam objek kotak kayak gini, lu arahin ke sana dulu analognya baru ke kanan. Oh, gue tuh dari tadi cobanya analognya gue lurusin, pantesan gue nggak bisa. Kayak gue mau coba sih ini caranya. Oke. Sama animasi di mana karakternya bakal nyentuh tanah. Nah, gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, perhatiin Gitu. analognya guys, perhatiin analognya dia. Kalian tungguin timingnya, Deng, tuh. nungguin Jadi si waktu dia karakternya naik, hampir mau jatuh, Begitu dia naik, baru analognya langsung ke kiri. kalian banting Analognya naik setirnya ke tek, kiri, tempat wall kanan. bounce. Kanan, kiri, Nah, lihat tuh. Oh. Udah kayak gitu, kalian tinggal belajar aja yang Udah kayak gitu kalian tinggal belajar aja yang hello. Ya kata gitu banget anjir. Gue takut kepira sih. Oke. Wah. Konsepnya hampir sama lah ya, kayak kemarin nggak usah dijelasin, banyak yang elit soalnya. Banyak yang elit soalnya. Apa tuh elit maksudnya? Ekonomi sulit gitu. Gua ngerti sih, tapi gua nggak tahu nih disuruh kerjaan lagi bisa apa kagak. Gua kagak ngerti dah. Gua masih bingung dah nerapin joystick dilepas tetap nggak bisa. Autoran matiin bang. Pegel banget anjir, tolong sumpah. Autoran guys jangan pernah dimatiin ya. Pegel banget gila autoran. Kalau lu nggak matiin, gua udah coba. Kayak gini, deng tuh, deng lihat tuh. What? Wah ini kepake banget sih. Wow keren. Sekali lagi. Dung, set. Wow, keren banget. Kepake banget ya sih. Kok dia bisa lompatnya tinggi banget ya? Nggak tahu. Oh, dipantulin ke sininya. Lihat ya. Nih, misalnya nih, andaikan skenario seperti ini nih. Misalkan lu ditembakin orang di sini dan lu nggak bisa wall jump, nggak bisa edge jump gitu ya. Lu kan harus manjat dong ke kanan. Pasti kenok kan di spray kan. Jadi lu bisa kayak gini nih, teng lompat. Ya, tapi di awal kalau misalnya kalian nggak ada di balik mobil pun juga nggak apa-apa sih. Wow. Oh, gila keren abis. Mana jadi tong kiri terus kanan. Bentar. Dia tuh ngarahin unlocknya kapan? Dok, begitu lompat. Dia lompatnya lurus terus baru ke kiri. Dia gantinya di udara ya, teng. Oh enggak, dia langsung lompat arahin ke objeknya. Oh enggak, dia lompat dulu biasa nih, lihat nih. Dia lompat biasa, ya kan? Lihat nih, analognya lurus ke atas. Lompat biasa, begitu udah mau kena objeknya baru ke kiriin terus karanin lagi. Oh. Wow. Ini apa lagi nih? Buset, ini sekarang super glide namanya ya. Let's boost nih kata si Mike nih teman gua. Gua kagak ngerti dah. Nyapa panah. Udah dah. Cuy, sumpah ini kalau kayak gini caranya guys ya. Gue nyerah guys, karena otak gue gak nyampe guys ya. Udah dah, paling gampang udah balikin lagi udah Bunny pun gampang ya, cuma tinggal lompat, jongkok. Udah pernah kayak gini gue harus belajar berapa banyak nih, gue udah pusing banget coy. Ya ampun. Apalagi nih, lanjut, langsung kanan, naik, kanan, putar. Ngerti banget. Diputar apa tuh ya? Kanan terus. Oh, habis lompat, set, pelan-pelan habis lompat langsung set diputar gitu. Nah, ini juga nih. Kalau ini orang bilangnya ini guys ya, antara ledge boost atau bentar coba kita cari ledge boost. Nah, lihat nih. Jadi setiap kali kita manjat ya itu tuh akan ada momentum tambahan gitu. Ya. Ini harusnya kan manjat biasa kayak gini nih. Tadi tuh manjat kayak biasa kayak tadi nih ya. Nah, cuman kalau misalnya kita pakai ledge boost ini, caranya gampang ya. Tapi ini susah gampang ya. Jadi ketika lu habis manjat, lu langsung langsung nge-slide terus lompat gitu. Jadi cepet. Contoh kayak gini nih ya. Sabar, harusnya dia ngajarin juga sih. Nah, kita lihat.
Nah, setelah lu naik, nah ini di PC by the way, ini lu setelah lu naik. Nah, dia akan ada momentum cepet gitu loh. Nah, itu yang dipakai tuh buat kayak gini nih tadi nih. Lihat tuh, ya. Habis manjat tuh. Itu kan cepet gitu kan. Ini sebenarnya lu bisa ke kanan, bisa juga, tapi bisa juga lu lurus. Jadi yang dia lakuin adalah setelah dia manjat, ya lihat tuh, setelah dia manjat langsung nih analognya ke kanan. Tapi pelan-pelan, sek gitu. Jadi jangan habis manjat terus langsung ke kanan, bukan. Jadi habis manjat, agak miring ke kanan dikit, tek baru diputar gitu. Jadi dibanting. Oh. Nah, ini gunanya untuk apa nih? Menurut gue sih untuk ngecoh ya. Jadi setelah dia naik nih, misalkan lu ditembak sama musuh, tapi kalau misalkan lu bisa latch boost ke kanan, tuh. Jadi kan musuh kan nembaknya jadi miss ya. Tapi ini agak susah gampang ya, temen. Ini bakal kepake sih. Jadi gimana menurut kalian nih? Mendingan ada bunny hop kah? Ya, dan kita nggak usah belajar ini namanya latch boost lah, apalah, slide boost lah, terus edge jump lah, apa segala macam nih. Mendingan ada apa nggak ada nih menurut kalian nih? Karena dari gue pribadi sih, daripada gue harus belajar banyak ya, mendingan gue belajar bunny hop aja satu tok udah tuh. Daripada gue harus belajar kayak gini tuh pusing banget cuy. Gue berasa lagi sekolah lagi tuh gak sih kalau misalnya kayak gini. Banyak banget nih ya. Kita lihat nih videonya si Hayden sekarang nih. Atau ini tap strafe nih sekarang nih. Wah, gak ngerti lagi gue cari gimana. Mundur tuh. Wow. Tepat sebelum dia nyentuh terus dia ke belakang. Wow. Gimana cara? Deng. Buset. Gimana caranya? Lurus terus ke belakang. Kanan depan set gitu. Gila, gokil. Gila. Ini tap strafe nih. Ini baru tap strafe nih namanya nih. Jadi tap strafe adalah lu bisa keganti apa ya? Direction, apa bahasanya? Bisa ngeganti arah gitu ya. Bisa ganti arah. Ini kan harusnya ketika lu lurus, harusnya lompat ke sana kan. Nah, cuman sebelum dia nginjek, dia putar. Kayak gini nih, lihat ya. Jadi sebelum dia, jadi lu nge-slide, abis lu nge-slide lu langsung garing ke bawah nih, lihat analognya guys ya. Kita lihat ya. Pelan, tuh, tepat sebelum dia nginjek, garing ke bawah. Tapi gue nggak ngerti kalau misalnya dia lurus kayak gini sih. Set, gue mau coba sih. Jadi dia lurus, tek, tuh, tepat sebelum dia nginjek nih, baru nginjek balon apa ya, balon jumpetnya ya, lu langsung ke belakang. Tapi lu harus nge-slide dulu sih. Jadi setelah lu nge-slide baru kayak gitu. Ini keren banget sih. Keren banget ini. Slide ke belakang. Aduh. Udah paling bener ada bunny hop deh. Ini banyak banget yang pelajarin loh guys, sumpah. Tuh nggak usah belajar kayak gini deh guys ya. Dah, kita nembak aja dah. Nembak aja deh guys kayak gue. Menjadi top global carbine aja dah. Nah ini nih, movement elite di in-game sulit. Bisa jadi blunder karena movementnya gak konsisten. Oke. Karena kadang bisa, kadang nggak bisa tuh. Tuh S-jump barusan. Oh, dia bisa lagi loh. 2 kali berturut-turut loh dia bisa loh. Sok. Gagal tuh barusan gagal tuh dia. Lihat ya. Tuh. Gila, jadi kan lu bisa 2 kali lompat gitu loh jatuhnya loh. Tuh. Bisa jadi kayak 2 kali lompat loh. Ini untuk pengganti bunny hop sih menurut gue sih oke banget sih. Wih, susah banget sih belajar sih, nggak tahu sih. Mungkin nanti gue akan coba pelajarin ya seminggu ini ya. Kalau misalkan kalian kalau emang gue berhasil untuk masterin ini ya, gue akan bikinin tutorial yang paling gampang lah ya. Oke. Bunny hop kemarin kan gampang banget tuh ya. Gue udah buat, setelah gue buat orang pada bilang, "Bang, makasih Bang, gue sekarang udah bisa bunny hop Bang," gitu kan. Terus ada yang baru bilang, "Anjir lah, gue baru seminggu bisa bunny hop udah di fix," katanya. Ada yang bilang juga kayak, "Bang, gue belajar kok nggak bisa-bisa Bang ya?" Ya orang udah kagak bisa sekarang season 2 ya. Nah ini kali ini nih kayaknya sih kagak bakal di fix ya. Ini kan memang salah satu fitur sih menurut gue sih. Kalau ini di fix juga udahlah. Lu kagak usah lompat-lompat, udahlah main Apexnya udah jalan kaki dah. Setiap kali nemu fitur baru di fix, setiap kali nemu fitur baru di fix ya kan. Mendingan kagak usah belajar kalau gitu daripada lu di fix juga ujung-ujungnya. Ya jadi ini kita hari ini ada react tentang edge jump. Terus ada tap strafe juga nih tadi nih, namanya tap strafe nih ya. Terus juga ada latch boost ya, jadi setelah lu manjat lu bisa langsung ganti haluan, itu juga kepake. Menurut gua latch boost itu gampang kepakainya. Jadi ketika lu manjat, lu akan dapat momentum pertamanya itu tuh yang lu pakai buat slide terus lompat. Nah, itu kepake banget dan gampang menurut gua, paling gampang. Tap strafe ini menurut gua juga gampang juga nih. Ya, teh. Ini juga kurang lebih juga gampang ya. Tapi gua nggak tahu apakah di udara bisa ganti haluan, gua nggak tahu juga nih. Oh, bisa. Wah, gua nggak tahu deh. Ya.
Gua nggak tahu dah ini juga bisa juga apa enggak. Nah, gimana nih menurut kalian ini akan kepake apa enggak nih ya? Dan siapa yang setuju gue bikin tutorialnya? Tapi gue nggak janji nih, karena ini sulit ya. Daripada gue belajar kayak gini yang mungkin di in game itu perbedaannya paling cuma sekitar 10-15% ya. Mending gue naikin aim aja gitu. Udah naikin aim, nembak diem atau jongkok ya. Terus juga gue mungkin nembak sambil lompat gitu. Mending gue fokusnya ke situ tuh belajarnya daripada gue belajarin kayak gini yang belum tentu bisa kepake dan belum tentu di setiap match tuh bisa kepake sampai 10 kali sampai 20 kali gitu. Paling baik kepake 2 kali 3 kali lah gitu kan. Kayak seringan kan juga kalau misalnya di scrim atau turnamen atau misalkan kita di ranked gitu kan mainnya open field gitu. Belum tentu ada objek yang persis banget buat kita gitu, buat kita edge jam gitu atau apapun itu daripada lu coba udahlah gue mau keren-kerenan nih gitu kan, daripada lu coba kayak gitu terus gagal menjadi manjat kan jadi konyol ya. Mendingan lu gak usah pakai sama sekali. Tapi menurut gua untuk ledge boost ya, jadi lu habis manjat ngeboost sama lu wall jump ya atau mungkin wall bounce sebutnya. Ini dia tadi gak kalah nih perdebatan ini. Wall jump, wall bounce, terserah lah lu mau nyebutnya apa. Menurut gue cuma 2 itu doang yang kepake dan itu yang paling gampang ya. Itu kepake dan paling gampang di banyak situasi lu bisa pakai. Menurut gue 2 itu aja yang dipelajari. Sisanya kepake apa enggak gue serahin lagi ke kalian lah intinya. Jadi gitu aja, terima kasih banyak yang udah nonton untuk Entriak episode 24 kali ini. Gue pengen ngingetin sekali lagi kalian untuk selalu menjaga positive play ya, supaya kita bisa bikin game Apex Mobile ini dengan komunitas yang positif nih ya, jauh dari drama, jauh dari toxic yang berlebihan. Kalau lu toxic sama teman lu sendiri nggak apa-apa lah ya. Asal jangan too much sampai jadi kayak didramain di TikTok atau di mana-mana. Itu menurut gua saran gua jangan ya. Supaya kita bisa cari temen, cari pacar atau cari apapun itulah yang ada di in-game ini, kita bisa seru-seruan bareng gitu. Nih buat teman-teman yang masih sering ngeluh juga ya sampai sekarang ya, susah kok lu mah enak punya partian lah, gua main solo random. Nah makanya langsung aja nih join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends nih ya. Kalian bisa lihat sendiri semua EA Indonesia Apex Legends Mobile. Jadi ini bener-bener Discord official. Ini juga ada Mas Deang juga nih, ada bos gue juga. Ya siap bos. Nah di sini gue udah terdaftar sebagai konten kreator dan ini banyak banget ya. Ini rame banget nih pagi-pagi aja jam 8-an nih udah 300 orang yang online nih ya. Member itu kalau nggak salah berapa belas ribu gitu. Nah ini banyak banget teman-teman yang udah masuk juga. Banyak juga yang dapat teman dari sini. Jadi buruan join Discordnya sekarang supaya kalian dapat teman mabar nih. Siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa saling improve atau mungkin tanya-tanya tips di sini sama teman-teman di sini juga bisa. Jadi gitu aja dan kita akan ketemu lagi untuk Entriak episode depan di minggu depan. Bye bye. Come on, Rowdy. Let's give him a show. You ready to go? Hope you brought earplugs. Oh crap, really? I'm no one-hit wonder.